Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatir Muhammad Nurareng. Di video ini, saya akan mempresentasikan hasil dari tugas yang diberikan oleh dosen pengantar akuntansi. Saldo normal pada proses akuntansi adalah perkiraan bahwa jenis akun tertentu akan memiliki saldo debit atau kredit berdasarkan klasifikasinya di dalam bagian akun. Berikut ini saya akan menampilkan ilustrasi saldo normal atau aktiva, kewajiban, dan ekuitas. Akun debit kadang-kadang memiliki saldo kredit. Sebagai contoh, saldo kredit perlengkapan kantor, perabotan, atau bangunan adalah suatu kesalahan karena tidak masuk akal jika aktiva tersebut berjumlah negatif. Saldo normal akuntansi ini memang terjadi dalam sebuah klasifikasi yang mana kode perkiraan atau akun memiliki prinsip ketika hendak dilakukan sebuah pembukuan. Sebagai contoh, pada tanggal 10 Juni perusahaan A membeli tanah untuk lahan parkir dengan harga Rp350 juta sesuai kesepakatan. Perusahaan akan membayar tunai pada bulan depan. Maka dari kasus tersebut akan menimbulkan jurnal umum sebagai berikut. Pada tanggal 10 2019, tanah dalam kurung aktiva Rp350 juta, hutang dalam kurung kewajiban Rp350 juta. Pada bulan berikutnya saat pembayaran maka akan menimbulkan jurnal umum sebagai berikut. 10 Agustus 2019, hutang kewajiban Rp350 juta, kas dalam kurung aktiva Rp350 juta. Melalui jurnal umum di atas, maka pengertian saldo normal akun akan lebih jelas. Saldo normal akun tanah dalam kurung aktiva yang bertambah akan berada di debit dan tujuannya akan berpasang dengan menambah hutang atau kewajiban dikarenakan berhutang akan berada di kredit. Kemudian saya akan lanjut menjelaskan tentang laporan keuangan. Laporan keuangan adalah berkas yang berisi pencatatan uang. Maksudnya adalah laporan yang berisi segala macam transaksi yang melibatkan uang, baik transaksi pembelian maupun penjualan dan kredit. Biasanya laporan ini dibuat dalam periode tertentu. Laporan keuangan dibuat semata untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Laporan keuangan terdiri dari laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, dan laporan arus kas. Laba rugi atau income statement menyajikan ikhtisar pendapatan dan beban suatu entitas selama periode waktu tertentu. Laba rugi memuat salah satu informasi terpenting mengenai perusahaan, yaitu laba bersih atau total pendapatan lebih besar daripada total beban, dan rugi bersih atau total beban lebih besar dari total pendapatan. Berikutnya adalah contoh dari laba rugi. Kemudian laporan ekuitas pemilik. Laporan ekuitas pemilik atau statement of owner equity menunjukkan perubahan ekuitas pemilik. Kenaikan ekuitas berasal dari investasi dan laba rugi, sedangkan penurunan diakibatkan oleh penarikan dan rugi bersih. Berikut ini adalah contoh laporan ekuitas pemilik. Berikut adalah neraca. Neraca atau balance sheet menyajikan daftar aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik suatu entitas. Neraca juga disebut laporan posisi keuangan. Berikut ini adalah contoh dari neraca. Kemudian yang terakhir, laporan arus kas. Laporan arus kas atau statement of cash flow melaporkan kas yang masuk atau penerimaan kas, dan kas yang keluar atau pengeluaran kas. Laporan ini melaporkan kenaikan atau penurunan bersih kas selama periode berjalan dan saldo kas akhir. Contoh dari laporan kas adalah sebagai berikut. Kemudian saya akan mempresentasikan hasil rangkuman yang saya buat pada bab 7, yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi yang efektif. Fitur rancangan yang baik akan membuat sistem akuntansi berjalan dengan lancar. Sistem yang efektif menyediakan pengendalian, kompatibilitas, fleksibilitas, hubungan biaya, atau manfaat yang baik.
Komponen sistem yang terkomputerisasi. Sistem akuntansi yang terkomputerisasi memiliki dua komponen dasar, yaitu hardware dan software. Hardware atau perangkat keras adalah peralatan elektronik yang meliputi komputer, monitor, printer, dan jaringan yang menghubungkan semua peralatan tersebut. Software atau perangkat lunak adalah rangkaian program yang mengoperasikan komputer. Perangkat lunak akuntansi akan membaca, mengedit, dan menyimpan data transaksi. Kemudian, bagaimana sistem yang terkomputerisasi dan manual berfungsi? Pemrosesan data meliputi 3 langkah, yaitu input, pemrosesan, dan output. Input berasal dari dokumen sumber seperti pesanan yang diterima dari pelanggan dan faktur penjualan yang dikirim kepada pelanggan. Pemrosesan dalam sistem manual, pemrosesan mencakup menjurnal transaksi, memosing ke dalam akun, dan membuat laporan keuangan. Output adalah laporan yang digunakan untuk mengambil keputusan, termasuk laporan keuangan. Anda juga dapat mengambil keputusan lebih baik dengan laporan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang tepat. Sistem transaksi, sistem manual, dan menu driven. Pencatatan transaksi dalam sistem akuntansi aktual memerlukan langkah tambahan yang sejauh ini kita abaikan. Suatu perusahaan, berapapun ukurannya, akan mengklasifikasikan transaksi menurut jenis keefisienan penanganannya. Dalam sistem manual, penjualan kredit, penerimaan kas, pembelian kredit, dan pembayaran kas diperlukan dalam 4 kategori yang terpisah. Sistem Enterprise Resource Planning atau disingkat ERP. Banyak perusahaan kecil menggunakan QuickBooks atau PS3. Sementara perusahaan yang lebih besar menggunakan sistem ERP untuk mengelola datanya. Sistem ERP seperti SAP, Oracle, dan PeopleSoft dapat mengintegrasikan semua data perusahaan ke dalam gudang data atau data warehouse. Perangkat lunak akuntansi yang terintegrasi. Spreadsheet adalah program komputer yang menghubungkan data dengan sarana rumus dan berfungsi. Spreadsheet dikelola berdasarkan sel yang masing-masing ditentukan oleh baris dan kolom. Jurnal khusus dalam sistem manual. Ayat jurnal yang diilustrasikan sejauh ini mengambil bentuk jurnal umum, general journal, namun sangat tidak efisien mencatat semua transaksi yang menjurnal umum, sehingga kita menggunakan jurnal khusus. Jurnal penjualan. Hampir semua perusahaan yang menjual persediaan secara kredit, penjualan kredit tersebut dapat dicatat ke dalam jurnal penjualan atau sales journal. Posting ke buku besar. Satu-satunya buku besar yang kita gunakan sejauh ini adalah buku besar umum atau General Ledger yang menyimpan akun-akun laporan keuangan. Kita segera mengenalkan buku besar lainnya. Jurnal penerimaan kas. Semua perusahaan pasti melakukan banyak transaksi kas. Untuk mencatatnya, akuntansi menggunakan jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal pembelian. Suatu perusahaan dagang seperti Inmontaineer membeli persediaan untuk perlengkapannya secara kredit. Jurnal pembelian atau forecast journal menangani transaksi tersebut ditambah beban yang dikeluarkan secara kredit. Jurnal pembayaran kas. Perusahaan melakukan sebagian besar pembayaran kas dengan cek atau semua cek itu dicatat dalam jurnal pembayaran kas atau cash payment journal. Jurnal khusus ini juga disebut register check atau check register dalam jurnal pengeluaran kas atau cash disbursement journal. Peran jurnal umum. Jurnal khusus dapat menghemat waktu dalam mencatat transaksi yang berulang.
Namun, beberapa transaksi tidak cocok dicatat dalam jurnal khusus. Contohnya termasuk penyusunan jatuh tempo, asuransi dibayar di muka, dan akrual utang gaji pada akhir periode. Begitu saja hasil rangkuman dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.